Dengan saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 sampai 3, Hosiana Putra Daud. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukakanlah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, bagi hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat disilakan duduk. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai 2. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent keempat hari ini yang tertulis di dalam Roma 13 ayat 12 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 12 sampai ayat 14. Kita akan membacakannya bersama-sama. Kita mulai. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 106 ayat 3 sampai 4. Bernyanyilah merdu. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau menanggung dosa seluruh umatmu, dan kau
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita tidak pernah luput dari pencobaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dosa yang dapat menyakiti hati keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan kita. Untuk itu marilah kita datang memohon pengampunan dosa dengan terlebih dahulu mengakui di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak mengkehendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan yang baru. Oleh karena kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 2-3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Kiranya lahir
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-14, begini firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 sampai 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, pewartaan sabda Allah, dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 sampai ayat 3, Surya, Kencana, Riang, dan Ramah. Surya, kencana, riang, dan ramah, seluruh dan malam membuat alam bermandi cahaya segar berseri. Semalam
hati bersyukur sejati, kurban yang harum bagaikan Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan. Di dalam terang kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Selamat Advent. Minggu ini, minggu keempat dari minggu Advent, minggu keempat yang akan menjadi penyambutan kita akan perayaan Natal dan mengingatkan kita juga sekaligus tentang terang yang telah datang ke dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, dan yang oleh karenanya malaikat-malaikat datang ke padang Efrata menerangi hati dan jiwa dan pikiran dari para gembala. Firman Tuhan hari ini di minggu Advent yang keempat ini bagi kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mari kita mendengarkannya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku kepada korban yang berkenan, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini
bangkit menjadi terang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada 3 poin yang mau kita dengarkan dan yang mau kita hidupi dari firman ini di Minggu Advent yang keempat ini bagi kita. Yang pertama, bangkit menjadi teranglah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah satu pernyataan dan sekaligus juga satu perintah dan sekaligus satu penyemangat kepada bangsa Israel. Pada masa itu bangsa Israel sudah berdatangan dari pembuangan yang dimana setelah kalah perang dengan Babel, setelah 70 tahun lamanya mereka di Babel dan dimana mereka diserakkan oleh kerajaan Babel, mereka kembali dibawa oleh Raja Kores, di bawah Nabi atau yang namanya Nehemia dan Imam Esra, untuk membangun kembali Bait Allah dan membangun kembali kota Yerusalem dan benteng kota tersebut. Namun setelah beberapa waktu lamanya, keadaan tidak seperti yang diharapkan. Karena banyak sekali tantangan untuk membangun kota Yerusalem dan secara khusus membangun Bait Allah. Sehingga mereka sepertinya putus harapan dan kemudian tidak ada semangat karena kota itu masih tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Masing-masing umat Israel mementingkan kehidupan pribadinya sendiri, membangun apa yang perlu untuk dirinya sendiri. Ego pribadi sangat tinggi. Untuk membangun kota secara bersama, untuk membangun Bait Allah secara bersama, tidak tercapai. Tidak ada kesepakatan, tidak ada kebersamaan. Nah, disinilah datang firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan firman Tuhan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka, bangkitlah, menjadi teranglah. Supaya jangan ada orang yang merasa bahwa tidak ada gunanya ternyata kembali ke Babel. Jangan ada orang yang merasa bahwa ternyata Tuhan tidak berpihak kepada kita. Jangan ada yang merasa bahwa ini semuanya hanya khayalan belaka tentang kota Yerusalem dan Bait Allah yang begitu megah pada masanya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Jangan hidup dalam keterpurukan. Itu yang mau dinyatakan oleh Nabi Yesaya kepada mereka. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya Tuhan itu selalu dan selalu mengingatkan mereka dan akan datang kepada mereka untuk memberikan yang sesungguhnya kepada bangsa itu. Nah, ini juga ada kaitannya kepada kita dan sangat banyak. Di tengah-tengah kehidupan kita yang kita hadapi banyaknya tantangan dan kesulitan. Apalagi belakangan ini ada gaungnya kedengaran pajak akan dinaikkan menjadi 12% seperti itu. Wah, bagaimana nanti sementara harga beras sudah 15.000, kebutuhan-kebutuhan lain sudah meningkat, harga kos juga naik seperti itu kan. Banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain-lain menjadi naik.
Dan bahkan ongkos-ongkos juga atau transport juga naik. Tetapi apa yang mau dikatakan kepada kita? Apakah kita akan tinggal dalam keputusasaan? Apakah kita tinggal hanya dalam perenungan bahwa hidup ini begitu menderita dan begitu sengsara? Apakah kita hanya sekedar merenungi nasib? Yang tidak ada perkembangan dan kelihatannya berubah menuju pada kenaikan, kemajuan, peningkatan. Apapun pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah engkau sebagai mahasiswa? Apakah engkau sebagai pelajar? Apakah engkau sebagai pekerja? Apakah engkau sebagai bagian daripada anggota keluarga, di mana anggota keluarga itu selalu terjadi permasalahan, selalu terjadi egosentris dan selalu mementingkan diri sendiri dan selalu marah-marah? Atau di dalam persekutuanmu, yang sebenarnya harus persekutuan itu persekutuan damai sejahtera, penuh kasih dan persaudaraan yang rukun, tetapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih karunia, tidak ada kerukunan di sana. Yang ada adalah perbantahan, perdebatan, pertengkaran hari lepas hari. Semuanya mencari kebenaran diri sendiri, semua menyalahkan orang lain. Apakah kita menjadi terpuruk? Enggak ada gunanya aku berada di sini. Ternyata tempat ini bukan tempat yang nyaman, sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ternyata tentang kehebatan, kemegahan, keluar biasaan Yerusalem dan Bait Allah itu semuanya mimpi, cerita dongeng, penghantar tidur yang disampaikan oleh para orang-orang tua kita, nenek moyang kita. Bangkitlah. Jangan tinggal dalam keterpurukan, jangan tinggal dalam penyesalan, jangan tinggal dalam keputusasaan, jangan tinggal dalam kekhawatiran. Bangkitlah. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi orang yang selalu pesimis dalam hidupnya, maka sebaik apapun peluang yang ada, dia tidak melihat itu adalah peluang. Tetapi orang yang optimis dalam kehidupannya, sekecil apapun kesempatannya, dia lihat itu adalah peluang untuk keberhasilan, peluang untuk Tuhan memberikan berkat dan kelimpahan baginya. Maka dia menjadi orang yang senantiasa merasakan kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Itu bagian yang pertama. Karena kemuliaan Tuhan sebagai sumber terang. Ya, kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 12, apa dikatakan di sana Bapak Ibu? Ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Allah itu sebagai sumber terang. Dan oleh sebab itu, ketika kita mau disegarkan, direfresh, diingatkan, dan dihentak jiwa kita. Kalau istilah sekarang digaspol seperti itu ya, atau menyala seperti itu. Maka yang diharapkan kepada kita supaya kita jangan terus-menerus dalam kesedihan, larut dalam kesedihan. Larut di dalam kedukaan, larut dalam keputusasaan. Karena Yesus telah datang ke dunia ini dan menyatakan dirinya adalah Dialah terang itu. Dialah sumber terang itu yang menerangi hatimu,
menerangi jiwamu, menerangi pikiranmu, dan menerangi hidupmu. Supaya engkau hidup dalam terang di dalam kehidupanmu. Ketika engkau hidup dalam terang, ketika orang semuanya hidup dalam kegelapan, dan ketika engkau hidup dalam terang, maka itu bagaikan lilin kecil di tengah-tengah kegelapan. Lilin kecil di tengah-tengah kegelapan. Satu ketika ada anak-anak muda yang sedang berkemah ke hutan. Mereka ada beberapa orang, dan kemudian ada yang bertugas setelah mereka mendapatkan titik dari arah tempat perkemahan mereka. Mereka menetapkan ini yang terbaik, tempatnya strategis, tempatnya cukup tentram dan nyaman, dan tempatnya begitu indah seperti itu. Kemudian mereka berbagi tugas. Ada yang memasang tenda, kemudian ada yang pergi mencari kayu atau ranting-ranting, dan ada yang pergi mencari air untuk minum dan untuk masak. Nah, yang mendirikan tenda, yang mencari kayu, dan yang mencari air pergi mencari air. Dan kita pergi sekarang bersama dengan yang mencari air ini, dua orang. Mereka pergi mencari air. Nah, mereka terus berjalan, ternyata mereka dapat sumber air. Air yang mengalir dengan jernih. Kemudian karena jernihnya air ini mereka menikmatinya, mandi seperti itu menyegarkan badannya. Ternyata mereka lupa bahwa waktu terus berjalan dan hari sudah mulai gelap. Bagaimana ini? Mereka kembali. Dari mana kita tadi jalan? Nah, ketika mereka kembali, semakin masuk mereka ke dalam ke jalan yang mereka lalui, semakin mereka masuk ke dalam hutan. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya mereka melihat ada cahaya. Oh, ada cahaya, mungkin itu teman-teman kita. Seperti itu. Mereka mendapatkan cahaya itu. Cahaya itu kecil di tengah hutan yang penuh kegelapan tersebut. Mereka mendapatkannya. Ternyata itu bukan temannya. Tapi itu adalah sekumpulan kunang-kunang yang sedang berterbangan di situ. Sedang berkumpul berterbangan di situ. Mungkin itu adalah tempat mereka berkemah juga mungkin. Dan ketika mereka melihat bahwa cahaya yang kecil tadi begitu sampai mereka menjadi cahaya yang begitu terang karena banyaknya atau ribuan kunang-kunang berkumpul. Akhirnya mereka mengambil plastik dan memasukkan kunang-kunang itu ke dalam plastik mereka, dan itu yang menjadi menuntun mereka sampai ke tempat perkemahan mereka. Nah, Bapak Ibu, ketika kegelapan ada pada dunia ini, yang perlu apa? Yang perlu adalah terang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kegelapan menutupi cakrawala. Lalu Tuhan menciptakan terang. Karena memang kegelapan itu sesuatu yang tidak baik, keadaan yang tidak baik. Dan perlu terang. Itulah makanya ada matahari, bintang, dan bulan bagi kita yang menerangi. Matahari menerangi siang, bulan menerangi malam bersama dengan bintang. Supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. Supaya keadaan kita menjadi terang, karena katanya kalau keadaan gelap, ketika tiba-tiba lampu mati, yang ada apa? Langsung menjerit. Seperti itu. Terus kemudian meraba-raba ambil penerangan. Apakah handphone atau penerangan yang lainnya. Karena kita sangat membutuhkan terang. Dan hidup kita ini juga
Ketika kita tidak mendapatkan terang yang dari Tuhan Yesus, maka kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita akan merasa bahwa ini nasihat ini baik, ini pengajaran ini baik, mungkin ini sesuatu yang sangat baik bagi kehidupanku, benda ini, barang ini, mungkin juga makanan ini cukup baik untuk giziku atau untuk proteinku, untuk pertumbuhanku. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan penerangan, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Dan mungkin kita menjadi melakukan kejahatan, dan mungkin juga kita akan melakukan yaitu yang namanya memakan makanan yang tidak bergizi dan tidak sehat. Pada satu saat rombongan Nabi Elia, mereka kelaparan, kemudian ada beberapa tukang masak pergi mencari daun-daunan ke hutan, dan mereka menemukan dedaunan kayaknya sepertinya lezat. Kemudian mereka masak. Setelah mau dimakan, ternyata itu racun. Yang kelihatannya enak sepertinya, yang kelihatannya segar sepertinya, tetapi ternyata itu racun. Racun dalam kuali. Kata para nabi. Yang tadinya kelaparan tidak jadi makan. Dan yang mungkin yang sudah sempat makan dia menjadi muntah-muntah dan sebagainya. Nah itulah kalau nggak ada orang yang menjelaskan kepada kita tentang segala sesuatu, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan bagaimana situasi dan keadaan, apakah ini berguna atau tidak berguna dalam kehidupan kita. Karena dunia ini selalu menawarkan kepada kita kenikmatan, tetapi bisa saja itu adalah kegelapan. Sama seperti narkoba, Bapak Ibu. Itu enak sekali, kata mereka yang telah memakai. Enak sekali. Bisa menenangkan hati dan pikiran. Bisa membuat kita lupa dengan segala pergumulan kehidupan kita. Dan bahkan ada yang mengatakan ini menjadi stamina yang baru. Penambah semangat yang baru. Bahkan bisa mungkin sampai seminggu tidak tidur gak jadi apa-apa. Karena dia membuat kita menjadi tambah tenaga dan tambah daya kerja. Tetapi setelah itu tidak ada, bagaimana? Dan itu menjadi kecanduan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Dunia ini selalu menawarkan kepada kita tentang kegelapan. Walaupun sepertinya itu kita rasakan seperti terang. Tetapi ingatlah bahwa kegelapan itu adalah melambangkan dosa. Melambangkan kekacauan. Melambangkan penderitaan. Dunia saat ini penuh dengan kekerasan. Sikut sana, sikut sini. Ambil jabatan orang. Tidak perlu mengasihi orang lain. Yang penting kami hidup senang. Kalau orang lain menderita oleh karena perbuatanku, itu tidak urusanku. Itu tidak menjadi bagian daripada kepedulianku. Yang penting saya senang, mereka susah, biarkan saja seperti itu. Bahkan ada dulu, sekarang kayaknya sudah semakin hilang, SMS. Suka melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dulu SMS. Ketika muncul baru-baru pertama sekali handphone. Jadi Bapak Ibu kita ini mau tergoda dan terpancing oleh karena itu. Dihasut sana, dihasut sini, disahut sana, dihasut sini. Kita terbawa untuk melakukan kegelapan dan kekacauan. Kita menjadi bagian daripada kegelapan itu sendiri. Padahal kita sudah mendapatkan terang. Sebab terang telah terbit atasmu. Kata firman Tuhan ini pada ayat yang pertama. Tapi kita justru ternyata hidup dalam kegelapan itu tidak mau. Kita singkirkan kegelapan itu. Terang itu. Kita tutup. Kita tutupi. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Engkau adalah terang dunia. Tidak ada orang yang menyalakan pelita kemudian ditaruh di bawah gantang. Gak ada itu. Tetapi ketika ada terang ditaruh di pusat, di tempat yang tertinggi supaya dia menerangi kota. Nah jadi oleh sebab itu Bapak Ibu,
Apakah engkau bagian daripada gelap atau bagian daripada terang dalam kehidupan? Silakan. Apakah engkau menghidupi kegelapan itu atau menghasut orang hidup dalam kegelapan itu, atau justru engkau menjadi terang dan mengajak orang lain menjadi terang dalam kehidupan? Dan ketika engkau hidup dalam terang, maka itu adalah janji pemulihan Tuhan. Tuhan memulihkan umatnya dengan menarik bangsa-bangsa untuk datang dan menyembah Dia. Ini adalah penggenapan janji keselamatan yang dimulai dalam Kristus dan akan disempurnakan pada akhir zaman. Akulah terang, kata Yesus tadi dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka kita datang kepada Yesus. Makanya kita datang dalam peribadahan. Maka kita datang dalam setiap ada persekutuan orang-orang Kristen. Maka kita datang ketika ada Natal, marga ini dan marga itu, persekutuan ini dan persekutuan itu. Dan mungkin kita juga datang pada Natal Pemprov Sukumarin yang ada di Pancing sana. Hampir 16.000 orang hadir di sana, membludak. Padahal diharapkan cuma 10.000. Tetapi itulah karena kita merasakan bahwa sangat besar sekali manfaat dan gunanya ketika kita hadir dalam terang tersebut. Tetapi nggak tahu apakah yang datang ke Pemprov Su itu kemarin motivasinya berbeda. Apakah ingin melihat Yesus yang akan diberitakan di sana, atau justru ingin mendapatkan sembako, atau ingin mendengarkan si Osen bernyanyi, atau ingin mendengarkan si Putri Siagian bernyanyi. Katanya banyak sekali terjadi kekacauan, orang berebut sembako, orang berebut makanan. Ada yang dapat 2-3 kotak, yang lain tidak ada dapat sama sekali. Dan yang tidak dapat yang makanan itu, kalau para anak muda nggak persoalan sama kami nggak dapat makanan. Yang penting kami benarkan si Osen bernyanyi sama si Putri bernyanyi. Ada yang seperti itu, ada. Nah, apakah mereka mau melihat artis di sana atau mendapatkan sembako, atau justru ingin melihat Kristus di sana sebagai terang itu yang akan menerangi hati dan pikirannya? Pemulihan. Tuhan memulihkan kita dari suasana gelap, kehidupan yang selalu dicocoki dengan kegelapan, dengan dosa, dengan kekacauan, dengan penderitaan. Kita harus dipulihkan supaya kita hidup dalam terang itu. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu, kesediaan memberi persembahan. Sekali lagi saya bacakan kepada kita, ya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tuhan Yesus telah datang lebih daripada 2000 tahun yang lalu, sekali lagi di kandang domba di Bethlehem. Dan tema Natal PGI dan KWI tahun ini adalah marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Itu mau mengatakan kepada kita supaya kita bukan sekedar melihat bayi Yesus lagi, tetapi kita mau melihat terang Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dan hidup dalam terang itu di dalam kehidupan kita. Dan sama seperti orang Majus yang membawa emas, kemenyan dan mur, kita juga datang ke sana membawa emas, kemenyan dan mur.
Pernah satu kali Bapak Ibu, saya datang beribadah meskipun saya tidak mempunyai persembahan. Yang penting saya punya hati jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Padahal di tangannya handphone Android. Kemudian dia datang ke gereja naik sepeda motor yang membutuhkan bensin. Tapi dia mampu mengatakan, saya datang tidak membawa persembahan. Memang persembahan kita yang sesungguhnya adalah jiwa kita, hidup kita ini menjadi persembahan yang agung bagi Tuhan. Tetapi Tuhan juga meminta kepada kita persembahan dari buah kehidupan kita, kambing domba dari Kedar, dari Nebayot, emas, kemenyan dan mur dibawa oleh orang Majus sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus. Dan keagungan ada di rumahku, kata Tuhan. Karena oleh banyaknya orang yang datang, bukan sekedar datang sebagai dirinya yang mempersembahkan jiwanya kepada Tuhan, tapi dia mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Kambing domba, unta-unta dari Midian dan Eva. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, visi misi daripada GKPI 2030 adalah menjadi gereja penyembahan dan persembahan. Artinya apa? Di gereja itu ada penyembahan, ada datang orang-orang yang akan memuliakan Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, dan sekaligus ada orang-orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Sebagai tanda rasa syukur, ungkapan syukur yang melimpah bagi Tuhan. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Tadi malam kami bernatal PP Remaja GKP Sidorame dengan tema Christmas of Gratitude. Gratitude itu rasa syukur. Rasa syukur yang melimpah. Berasal dari bahasa Latin gratia, yang artinya adalah kebaikan hati, kelemah lembutan, dan ucapan terima kasih. Jadi rasa syukur itu dari hidup kita, kebaikan hati kita. Apa yang menjadi yang terbaik daripada hati kita ini? Dan seluruh kebaikan itu didorong dari hati kita. Dan kemudian kelemah lembutan kita bertutur sapa kepada setiap orang. Dan yang bagian yang ketiganya, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Memberikan persembahan. Jadi lengkaplah Bapak Ibu visi misi GKP 2030, gereja yang melakukan penyembahan dan persembahan. Tidak sekedar menaikkan pujian kepada Tuhan, tetapi juga ada di sana persembahan yang diberikan. Bayangkan dari berbagai-bagai bangsa datang, ya, berbagai-bagai bangsa datang membawa unta-untanya. Dan daerah-daerah itu tertutup unta di Yerusalem itu, di sekitar Israel itu tertutup unta orang-orang yang datang. Dan banyaknya emas dan kemenyan, dan banyaknya kambing domba yang dibawa. Dan ketika kita hidup dalam terang, maka itu adalah akan menarik setiap orang kepada terang itu sendiri dan hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bukan mau mengajak kita bernyanyi, tapi saya mau membagikan kepada kita ayat, yaitu Kidung Jemaat nomor 424 dengan judul Yesus menginginkan daku. Saya bacakan kepada kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
sampai kepada ayat yang keempat. Ayat 4 mengatakan, aku pun ada kebangkitan baru. Tadi Yesus menginginkan dia bersinar, tetapi dia tidak sekedar mendengarkan Tuhan Yesus itu meminta dia bersinar, tetapi ada pembaharuan, pernyataan, dan bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah seperti tema kita hari ini. Aku pun, itu ayat 4, ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar. Bersinar. Aku bersinar terus. Jadi Bapak Ibu, kita tidak sekedar mendengar sekarang, tetapi kita harus mengatakan, aku pun ingin bersinar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk menghidupinya. Terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari penderitaan, bangkit dari kehidupan kegelapan kami selama ini, bangkit dan menjadi terang. Karena terang Tuhan telah datang kepada kami, kemuliaan Tuhan telah terbit bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami hidup dalam terang, sehingga setiap orang yang melihat terang kami, mereka akan datang dan mengikuti kami, sama seperti seekor kunang-kunang yang menerangi dirinya dan menerangi sekitarnya, meskipun itu terang itu kecil, tetapi ketika itu bercahaya terus-menerus, maka terangnya akan dilihat oleh orang lain dan orang lain akan datang. Dan meskipun terang kami pribadi lepas pribadi kecil, tetapi ketika orang lain melihat kami yang berkumpul yang kecil-kecil ini, terang kami yang kecil-kecil ini berkumpul, orang lain akan melihat bahwa terang kami itu begitu berkuasa dan begitu menyala, maka orang lain akan datang untuk hidup dalam terang tersebut. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membawa persembahan bagimu. Persembahan ungkapan syukur kami dan menyerahkan kami, hidup kami sebagai orang-orang yang menaikkan kebaikan hati dan menyatakan kelemah lembutan dan hidup dalam ucapan terima kasih dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan ini, berkati seluruh hamba-hambamu yang melayani di sini. Amang Pendeta John Gitop Silitonga beserta dengan PHJ-nya di sini Tuhan, Amang Simanung Khalid dan beserta dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan stafnya. Semuanya bangkit menjadi terang karena kemuliaan Tuhan telah terbit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menjadi alat kesaksian Tuhan, sehingga setiap orang datang untuk melihat terang yang datang dari Tuhan yang ada pada kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ketika kami mau pulang kampung, temani kami ke pulang kampung, perjalanan yang baik, Engkau menyelesaikan longsor-longsor dengan baik ya Tuhan. Tidak ada lagi longsor atau tidak ada lagi banjir bandang seperti yang ada di kota tua Tanah Tombangan. Kami percaya Tuhan akan memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan ketika kami kembali lagi ke medan ini, kami tetap dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, sanak famili dan keluarga dalam berkat kasih setia Tuhan. Dan berkati saudara-saudara kami dan anak-anak kami, keluarga kami yang datang dari perantauan untuk datang ke rumah kami di Medan ini, supaya kami sama-sama bernatal pada tanggal 24, 25, 26 dan bertahun baru bersama di tahun 2025 ini Tuhan. Dalam sukacita penuh damai, sejahtera penuh dalam kasih setia dan persaudaraan yang rukun. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita, memuliakan Tuhan sambil mempersiapkan persembahan kita.
yaitu dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 sampai 2. Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umatmu tetap kau tuntun, kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu, berilah damai yang bakal. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin, kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus, Kau ku cinta sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh cahaya kasih-Mu, tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh seluruh hatiku. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Jemaat yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupanmu untuk bangkit dan menjadi terang, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.